kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan yang pertama, kita dapat mengetahui kesimpulannya secara spesifikasi. Kemudian yang kedua memungkinkan dapat dengan mudah diketahuinya sebab akibat dari metode penelitian tersebut. Selanjutnya kita membahas soal kekurangan. Kekurangan dari metode penelitian itu dapat menciptakan hasil yang tidak realistis. Di sini dimaksud bahwa hasil yang didapatkan dari penggunaan metode penelitian eksperimen itu hasilnya tidak nyata. Yaitu proses dari waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian eksperimen itu memakan waktu, karena dia harus meneliti menggunakan sampel yang sedemikian rupa sehingga memakan waktu. Terkadang metode penelitian eksperimen itu memberikan hasil yang bukan sebenarnya. Ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, tentukan masalah. Ya, ini sangat penting, di mana ketika kita melakukan suatu penelitian, maka kita harus menentukan dulu masalah apa yang akan kita teliti. Kita harus mengidentifikasi masalah, di mana kita harus mengetahui dulu masalah apa yang akan kita identifikasi, di mana kayak jumlah lingkungan yang akan kita identifikasi itu seperti apa. Selanjutnya itu lakukan studi terlebih dahulu, entah teori atau penjelasan yang ada. Maksudnya lakukan studi dulu itu kayak kita mempelajari dulu masalah atau mempelajari objek yang akan kita teliti. Kita menuju ke perumusan hipotesis, di mana perumusan hipotesis itu penting karena kita akan menggambarkan dulu bagaimana hasil sementara yang akan kita dapatkan. Selanjutnya yaitu membuat desain penelitian. Salah satu hal yang sangat penting yaitu kita mendesain dulu bagaimana penelitian yang akan kita laksanakan, sebagaimana caranya yang bisa kita gunakan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian itu bisa kita gambarkan waktunya, tempat, tanggal yang akan kita laksanakan, bagaimana cara sistematisnya penelitian ini akan kita laksanakan. Selanjutnya yaitu menganalisis data. Menganalisis data yaitu kita menganalisis data tentang eksperimen yang akan kita eksperimen atau sasaran yang akan kita jadikan tempat atau kita jadikan objek dari penelitian eksperimen. Kita menginterpretasikan hasil uji coba atau hasil eksperimen kita, di mana ketika kita sudah melakukan langkah-langkah yang di atas, langkah berikutnya itu kita menentukan hasil eksperimen yang kita dapatkan dari penelitian tersebut. Selanjutnya itu yang paling terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Setelah kita sudah melakukan langkah-langkah semuanya dan kita sudah menentukan hasilnya, maka kita dapat membuat kesimpulan apa yang kita dapat dari hasil penelitian yang kita lakukan. Kita beralih kepada pengertian populasi dan sampel dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, populasi yaitu keseluruhan objek atau sasaran yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Maksudnya di sini kita melakukan populasi itu kita harus mencari objek yang memiliki ciri-ciri yang sama sehingga memudahkan kita untuk melakukan penelitian secara tepat sasaran dan tidak mempersulit kita dalam melakukan penelitian. Itu sampel. Yang dimaksud dengan sampel itu kita gunakan ketika objek yang kita gunakan itu terlalu besar jumlahnya. Jadi kita menggunakan sampel untuk mempermudah apa yang akan kita teliti. Diri itu terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak.
Probability sampling itu teknik pengambilan sampel non probability, yaitu teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Adapun teknik pengambilan sampel jenis ini antara lain yang pertama purposive sampling, kemudian snowball sampling dan accidental sampling serta quota sampling. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.